Oke, isomer asam karboksilat ya. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda ya. Jadi bentuk rumusnya sama, tapi bentuknya berbeda-beda. Asam karboksilat ini memiliki rumus struktur atau rangka ya, dan isomer gugus fungsi. Nah, contohnya ada C4H8O2 ya. Ini sebenarnya rumus umumnya adalah CnH2nO2 ya. Kalau C-nya 4, H-nya 2 kali 4 8O2. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya apa? Bisa untuk asam karboksilat ya, asam karboksilat, bisa juga untuk ester ya. Oke. Kita akan membuat isomer dari C4H8 untuk asam karboksilat ya. Caranya gimana? Buat C-nya 4, 1, 2, 3, 4, ininya COOH. Kita lengkapin, hanya 2 ya, 1, 2, hanya 2, 1, 2, hanya 2. Kemudian ini cuma 1 aja, berarti berempat, tambahin H3 ya. Namanya apa ya? Kalau kita kasih nama, berarti nomor satunya di sini 1, 2, 3, 4 ya. Kata H ini artinya asam ya, jadi namanya asam butanoat, asam butanoat. Selanjutnya ya, kita potong 1, berarti tinggal 3 ya. Kita buat C-nya ada 3, 1, 2, 3, COOH. Nah, satunya lagi di mana ya? Nggak mungkin di sini, taruhnya di tengah. Nah, sini ya. Kemudian ini 1, 2, 3, hanya 1, 1 berarti nanti hanya 3, 1 sini hanya 3 ya. Nomor satunya tetap dari sini ya. 1, 2, 3, hanya artinya asam, jadi namanya kita sebut asam dulu ya. Namanya asam. Kemudian ada cabang nomor 2, suatu metil, berarti asam 2 metil. Panjangnya 1, 2, 3, berarti propanoat ya. Kemudian kita buat lagi, kalau ininya C-nya geser, otomatis sama dengan atas ya. Jadi untuk asam karboksilat ya, dengan C sejumlah 4 memiliki 2 buah isomer. Oke, selanjutnya kita akan membuat isomer dari C5H10O2 ya. Nah, ini merupakan rumus umumnya adalah CnH2nO2. Jadi senyawa ini bisa untuk asam karboksilat ya, asam karboksilat, bisa juga untuk suatu ester ya, bisa juga untuk suatu ester. Kita akan membuat isomer dari C5H10O2 ya, untuk asam karboksilat dulu ya, untuk asam karboksilat. Nah, oke, cara yang pertama kita buat C-nya sepanjang 5 ya, jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebelah sini ya COOH. Kita lengkapin hanya ya, ini 1, 2 bertambahannya 2, 1, 2 tambahannya 2, 1, 2 tambahannya 2, 1 tambahannya 3. Namanya apa ya? H yang ini ya kita sebut dengan asam. Karena C-nya ada 5, jadi namanya asam ya, pentanoat. Selanjutnya kita potong 1 ya, jadi tinggal 4 ya. Oke, modelnya gimana? Kita buat 4 dulu. 1, 2, 3, 4 COOH. C yang satunya di mana? Nggak mungkin di sini ya, karena kalau di sini nanti tangannya 5. Jadi di sini C ya. Kita lengkapin, hanya 3, hanya 1, hanya 2, hanya 3 ya. Nah, otomatis atom C nomor satunya tetap dari ujung ini ya. 1, 2, 3, 4. H ini artinya asam, jadi namanya apa? Asam ya. Ada cabang di nomor 2, 2 metil, panjangnya 4, berarti butanoat. Selanjutnya yang ini kita geser ke samping ya, ke sini. Nah, jadi kita tetap buat 4 ya, kita buat 4.
1, 2, 3, 4 COOH. Nah, di sini ya, C. Nah, kita tulis CH2, CH, CH3, CH3. Nomor 1 selalu dari ujung ya, dari sini 1, 2, 3, 4. H ini artinya asam, jadi namanya apa? Asam. Ada cabang nomor 3 ya, 3 ini CH3 suatu metil, 3 metil, panjangnya 4, berarti butanoat. Selanjutnya ya, kalau kita geser ke samping sini, otomatis sama aja panjang dengan 4. Berarti apa? Kita potong 2 ya. Potong 2 berarti tinggal 3 ya. 1, 2, 3 COOH. Nah, otomatis cabangnya ada di sini ya, C, ada di sini C. Kita lengkapin, hanya 3, hanya 3, hanya 3 ya. Kemudian namanya apa? Untuk tata nama ya, H ini artinya asam, nomor satunya di sini 1, 2, 3 ya, jadi namanya asam. Ada cabang di nomor 2 ya, 2 ini ya, namanya asam 2,2 dimetil ya, panjangnya 3 berarti propanoat. Nah, ini ya. Jadi untuk C5H10O2 ya, pada senyawa asam karboksilat ini dia hanya memiliki isomer sebanyak 4 buah, dan ini yang jelas angkanya beda-beda semua ya. Jadi ini merupakan isomernya, jadi isomer rangka pada asam karboksilat. Kemudian kalau digabung dengan ester ya, itu nanti namanya isomernya gugus fungsi.